wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Mahfud MD, Sri Mulyani, dan Kepala PPATK dilaporkan ke Bareskrim Polri perkara transaksi mencurigakan 349 triliun. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan melaporkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustia Vandana, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Badan Reserse Kriminal Polri. Dilansir Tribun News, Maki akan melaporkan 3 pejabat negara itu ke polisi pada hari Selasa 28 Maret 2023. Laporan ini disampaikan Maki menindaklanjuti pernyataan sejumlah anggota Komisi 3 DPR dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR dan PPATK terkait transaksi mencurigakan 349 triliun yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 21 Maret 2023. Koordinator Maki Boyamin Saiman saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 27 Maret 2023 mengatakan ia bakal datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Bareskrim Polri pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dalam laporannya tersebut, Maki juga bakal memberikan sejumlah nama yang diajukan untuk diperiksa sebagai saksi. Mereka adalah anggota Komisi 3 DPR yakni Arteria Dahlan, Benika Harman, dan Asrul Sani. Sebab dalam rapat tersebut, anggota Komisi 3 menilai ada potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen tindak pidana pencucian uang yang akhir-akhir ini jadi perbincangan publik. Lanjut Boyamin, laporan akan dibuat ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Selain itu, ia juga akan melayangkan surat pengaduan masyarakat. Dalam laporan nanti siang, ia akan membawa sejumlah barang bukti, namun ia masih belum membeberkan isinya. Sebelumnya, Boyamin mengklaim tindakannya melaporkan PPATK justru merupakan upaya untuk membela PPATK. Maki disebut Boyamin ingin memastikan kepada polisi bahwa tindakan PPATK justru sudah benar. Boyamin mengaku memakai logika terbalik dalam membela PPATK. Koordinator Maki ini pun meyakini bahwa apa yang dilakukan PPATK tidak termasuk pelanggaran hukum pidana. Sebab yang disampaikan adalah PPATK adalah hal yang global, tidak orang per orang dan tidak ada yang dirugikan satu orang pun. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan memperingatkan soal adanya ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun bagi pelanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tepatnya mengenai kewajiban merahasiakan dokumen tentang TPPU. Arteria Dahlan memperingatkan ketentuan adanya ancaman pidana kepada setiap orang, tak terkecuali kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang, termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!